Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim dimanapun Anda berada, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang tidak ada hentinya kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam maupun nikmat sehat jasmani dan rohani beserta nikmatannya yang tidak bisa kita hitung jumlahnya. Salat dan salam kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarganya dan sahabatnya beserta para pengikutnya, dan semoga kita termasuk dalam pengikutnya sampai akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Muslim dimanapun Anda berada gitu kan. Dalam hadis riwayat Bukhari ya, nomor hadisnya 1840 ya. Jadi hadis riwayat Bukhari nomor hadis 1840 gitu kan. Rasulullah bersabda gitu kan. Maka berpuasalah kamu sehari puasa, sehari berbuka gitu ya. Dan itulah yang dinamakan puasa Nabi Daud alaihissalam, dan ini adalah puasa yang paling afdol ya. Jadi berpuasa sehari kemudian berbuka sehari gitu kan, itu puasa yang paling afdol dan itu dinamakan puasa Nabi Daud. Kemudian sahabat Nabi Muhammad pada saat itu yang bernama Abdullah bin Amru ya. Jadi Abdullah bin Amru ini dia merasa kalau cuman gitu gue lebih kuat dari itu. Makanya beliau berkata kepada Nabi Muhammad gitu kan, wahai baginda Nabi gitu kan, aku bisa berpuasa lebih dari itu. Jadi dia rencananya tuh kalau misalnya Rasul tidak melarang, dia kepengen puasa setahun penuh nggak berbuka gitu kan. Nah kemudian Rasul kembali bersabda gitu kan, berpuasa seperti Nabi Daud, jadi sehari puasa sehari libur, itulah yang paling afdol gitu. Jadi kalau misalnya kita pengen mencari keridhaan Allah, ya carilah derajat ibadah yang paling afdol gitu kan. Dan dalam berpuasa sunnah ya, berpuasa sunnah. Kalau puasa wajib tetap itu puasa di bulan Ramadan ya. Tapi kalau puasa sunnah, nah itu berdasarkan di sini menurut Rasul itu puasa yang paling afdol itu adalah puasa sunnah, yang paling afdol itu adalah puasa Nabi Daud. Jadi sehari puasa sehari libur gitu ya. Jadi kita nggak perlu merasa gue sakti nih benar-benar lebih kuat dari Nabi Daud, jadi dia puasa setahun penuh. Walaupun seandainya bisa gitu, seandainya bisa, itu tetap dalam pandangan Allah itu bukan yang paling afdol gitu. Jadi otomatis ya pahalanya juga tidak lebih besar dari yang paling afdol. Jadi yang paling afdol itu sehari puasa sehari enggak, seperti itu ya. Oke. Nah kemudian mungkin sahabat bertanya gitu kan, kenapa saya membahas tentang berpuasa gitu kan, apa hubungannya dengan tema yang hari ini saya sampaikan. Nah jadi ini nyambung dengan episode sebelumnya. Episode sebelumnya saya membahas khasiat surat Al-Kautsar ya. Yang pertama ada banyak, tapi di sini saya bahas dua saja. Yang sebelumnya itu untuk melunakkan hati yang keras. Jadi kalau kita ngobrol sama temen itu diajak ngomong itu susah banget setujunya pendapat kita gitu, hatinya keras. Nah kita bisa lembutkan membaca surat Al-Kautsar. Nah yang sekarang ini sesuai dengan tema saya sebelumnya itu membahas tentang untuk menyembuhkan penyakit. Jadi ini kisah nyata ya lagi. Jadi pada lebaran puasa tahun lalu, lebaran Ramadan tahun lalu ya, itu saya berkunjung ke ke rumah paman saya gitu ya. Itu di daerah Jakarta Selatan gitu kan. Nah di situ saya biasa setelah sampai di sana saya ya cipika-cipiki terus bersilaturahmi, ngobrol seperti biasa gitu kan. Nah ketika ngobrol itu mungkin karena ngobrol agak panjang itu beliau seperti tiba-tiba itu wajahnya berkeringat terus perutnya agak diputar-putar gitu kan. Nah, aku tanya gitu kan saya panggil dia Om gitu kan, paman saya ini, kenapa Om gitu? Enggak, ini saya baru sembuh dari sakit kayaknya gitu. Sakit apa gitu kan? Iya, itu kata diagnosa dokter sih kanker usus katanya gitu, tapi udah sembuh gitu, cuman ini masih dalam masa penyembuhan katanya gitu kan. Nah terus di situ akhirnya ada tanya jawab gitu kan yang panjang lebar, tapi secara ringkas gini gitu. Jadi dia ini paman saya oleh dokter didiagnosis sebelum sembuh itu didiagnosis itu sakit kanker usus gitu. Nah kasih kanker usus. Nah kemudian sama dokter disarankan minum berbagai macam obat ya, obat ini obat itu gitu, pokoknya banyak deh. Saya diunjukin daftarnya gitu kan, panjang banget. Kalau pengen sembuh gitu ya harus gini, terus harus rawat jalan, pokoknya intinya tuh kalau saya simpulkan makan biaya banyak gitu kan. Nah karena sekarang dia paman saya udah sembuh, saya berpikir wah ini berarti ini keluar duit banyak nih gini. Ternyata sembuhnya gitu, emang ngikutin saran dari dokter ya? Kok sekarang sembuh? Enggak saya ikutin semua yang disarankan dari dokter, tidak paman saya ikutin. Loh kok gitu, kok bisa sembuh? Nah jadi cara sembuhnya dia itu lewat amalan gitu kan. Nah amalan apa gitu kan? Nah amalannya sesuai dengan yang tadi hadis yang saya bahas tentang dia berpuasa. Jadi ketika dokter mensyaratkan kalau pengen sembuh gini-gini, nah beliau memiliki keyakinan tingkat tinggi gitu ya, bahwa dia ingat hadis Rasul gitu, bahwa berpuasalah kamu maka engkau akan sehat gitu kan. Nah terus juga dalam beberapa kesempatan dia juga pemasuk juga tahu bahwa dengan berpuasa itu
selain kita menyehatkan, kalaupun kita sakit itu nanti kalau kita puasa itu jadi sembuh ya. Tuh, seperti itu. Jadi puasa apa aja, sakit apa aja gitu, dengan berpuasa itu insya Allah jadi sembuh. Tapi ini tentu keyakinan tinggi gitu. Nah, paman saya keyakinan itu sangat tinggi gitu kan. Jadi beliau kalau kepengen sesuatu apa gitu, jadi melakukan suatu amalan, terus dengan keyakinan tinggi dan setahu saya berhasil terus, nggak pernah gagal gitu kan, seperti itu ya. Nah, ini ketika didiagnosa dokter harus, kalau pengen sembuh harus minum rangkaian obat. Beliau tidak lakukan sama sekali, jadi hanya cukup berpuasa gitu. Nah, cuman puasanya, beliau tidak menyebut itu puasa Nabi Daud, tapi setelah beliau bercerita itu saya simpulkan Nabi Daud, karena beliau bilang hari ini puasa, besok libur, besok lagi puasa, besok libur, terus begitu selama 2 bulan berturut-turut gitu kan. Nah, itu berarti kan puasa Daud ya. Nah, jadi selama 2 bulan berturut-turut beliau puasa gitu kan, sehari puasa sehari libur, terus begitu selama 2 bulan berturut-turut. Dan pada saat sahur, gitu beliau sebelum membaca doa sahur ya, itu beliau membaca surat Al-Kautsar gitu kan 11 kali ya. Jadi setiap sahur, jadi selama 2 bulan itu pada saat sahur itu beliau membaca surat Al-Kautsar 11 kali itu. Dan setelah berbuka pada maghrib itu setelah membaca doa maghrib beliau membaca surat Al-Kautsar sebanyak 11 kali. Dan itu beliau lakukan rutin, konsisten, istiqomah, bersabar, dan yakin gitu, hakul yakin bahwa itu pasti sembuh. Nah, sebelum dilakukan pengobatan itu, pas di scan itu saya lihat ya, itu bagian usus yang kena kanker itu hitam banget gituan. Nah, terus setelah 2 bulan melakukan amalan itu gitu kan, terus beliau merasa kok ini sembuh gitu ya. Nah, terus akhirnya ke dokter lagi, terus sama dokter di scan lagi ya, dokter kaget ternyata bersih total, tidak ada tanda-tanda sakit sama sekali, dan itu seperti orang nggak kena kanker gitu loh. Dokter kaget, karena saya ingat dokter, kalaupun ini om saya ini melakukan saran dokter itu berdasar pengalaman dia paling cepat itu 1 tahun, paling cepat 1 tahun. Nah, ini kok hanya dalam waktu lebih kurang 2 bulan, 2 bulan lebih sedikit lah ya gitu, nggak sampai 3 bulan, kok sembuh. Dokternya kepo dong gitu, ini teknologi canggih seperti apa ya bisa sembuh seperti ini. Nah, cuman cerita itu puasa doang 2 bulan gitu kan. Nah, dokternya percaya nggak percaya, mau dibilang nggak mungkin, nyatanya sembuh. Kalau dibilang enggak, tapi kalau mau dibilang nggak percaya, tapi seperti itu ya. Pokoknya gitu, percaya nggak percaya gitu kan. Bahkan saya pun kadang sampai detik ini masih suka nggak percaya ya, sedahsyat itu tingkat keyakinan seorang gitu ya, yang sangat yakin kepada Sang Maha Pencipta, Sang Kholik gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi dengan hanya mengandalkan surat Al-Kautsar 11 kali ya, kemudian keyakinan tinggi, berpuasa Daud ya, sehari puasa sehari enggak selama 2 bulan berturut-turut, setelah di-scan itu sembuh total gitu kan, seperti tanpa minum obat-obat yang lain gitu. Kalau masalah pada saat sahur, pada saat berbuka itu makan minum seperti biasa ya gitu ya. Tidak ada yang aneh-aneh harus makan ini supaya sembuh, enggak, makannya seperti biasa. Sebelum sakit dan setelah sakit sakit dan setelah sembuh itu makannya seperti biasa. Jadi pola makan tidak ada yang ditambah. Jadi saya tidak perlu ngasih resep-resep masakan ya, seperti itu. Oke, mudah-mudahan ini bisa kita ambil hikmahnya gitu kan. Jika sahabat muslim ini bermanfaat, silakan di-share ke teman-teman. Jika menyukai video ini silakan di-like. Buat yang belum bergabung silakan menekan tombol subscribe gitu, dan tekan tombol lonceng supaya dapat notifikasi yang bagus-bagus pada video sebelumnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.